Lagi apa? Kontrol. Kontrol rutin. Ini kenapa Dede mah? Korban gagal ginjal akut karena paracetamol sirop. Assalamualaikum, ketemu lagi dalam acara Hidup Sehat bersama Dr. Anissa. Salam cari dokter. Bagaimana dapat terjadi kejadian gagal ginjal akibat konsumsi paracetamol? Gagal ginjal adalah suatu kondisi medis yang serius di mana pasien tidak dapat menyaring zat-zat sisa waste metabolic product dan cairan yang berlebihan sehingga dapat terjadi penumpukan cairan. Pasiennya bisa merasa sesak, kemudian elektrolit seperti kalium akan meningkat yang mengakibatkan gangguan irama jantung, kemudian juga dapat mengakibatkan gangguan kesadaran dan bisa berakibat fatal kematian. Paracetamol merupakan zat pereda nyeri maupun pereda demam yang sering digunakan oleh masyarakat karena dijual bebas over the counter, artinya tanpa resep dokter, karena dianggap sebagai obat yang cukup aman. Pada kenyataannya, penggunaannya yang berkepanjangan atau walaupun hanya satu kali tapi dalam dosis yang melebihi diperbolehkan oleh dokter atau dosis yang berlebihan pada pasien-pasien yang memang juga sudah memiliki komorbid atau ada predileksi pada fungsi hati dan ginjalnya dapat mempengaruhi fungsi hatinya, mengganggu fungsi hati, bahkan kejadian gagal hati dan juga pada beberapa kasus memicu adanya gagal ginjal. Kejadian gagal ginjal akibat paracetamol menurut penelitian merupakan melalui mekanisme nekrosis tubular akut atau acute tubular necrosis. Apakah itu? Adalah suatu kerusakan sel-sel tubulus, yaitu suatu struktur berbentuk pipa pada ginjal kita yang berfungsi untuk menfiltrasi atau menyaring zat-zat waste metabolic product atau produk sampah zat sisa metabolisme dan cairan. Dan kerusakan pada sel-sel tubulus ini dapat terjadi akibat berbagai hal, misalnya toksisitas atau keracunan dari obat-obatan seperti paracetamol, obat kemoterapi, antibiotik, anti jamur. Zat pewarna kontras untuk pemeriksaan radiologi juga dapat menyebabkan acute tubular necrosis atau nekrosis tubular akut yang mengakibatkan kerusakan sel epitel tubulus ini. Inilah yang terjadi pada pasien yang mengkonsumsi paracetamol, walaupun kejadiannya lebih jarang daripada toksisitas paracetamol pada hati yang lebih sering terjadi, namun dapat terjadi contohnya pada pasien ini. Acute tubular necrosis dibagi menjadi dua golongan besar, selain akibat zat toksin dari obat-obatan tadi atau akibat dari toksin bakteri atau akibat dari mioglobin atau rhabdomyolysis. Golongan besar kedua adalah acute tubular necrosis akibat kurangnya volume efektif intrasirkulasi atau dalam sirkulasi. Bisa akibat adanya blood loss atau kekurangan cairan yang disebut sebagai hipovolume, atau adanya pump failure atau kekurangan dari daya pompa dari jantung yang mengakibatkan penurunan aliran darah ke glomerulus yang menyebabkan penurunan GFR, atau yang ketiga akibat adanya konstriksi atau vasokonstriksi dari aferen glomerulus. Jadi intinya hati-hati, dapat terjadi acute tubular necrosis atau peningkatan ureum kreatinin atau perburukan fungsi ginjal yang menetap dan tiba-tiba akibat adanya toksin, racun, atau cairan yang kurang. Tata laksananya tentu nomor satu adalah prevention atau pencegahan. Jadi hindari untuk mengkonsumsi obat-obatan tanpa mengkonsultasikan dengan dokter, dan jika memang harus mengkonsumsi obat-obatan, berikan data-data kesehatan Anda dengan lengkap kepada dokter sehingga dokter tahu apakah ada komorbid atau penyakit-penyakit sebelumnya yang mungkin akan mengakibatkan efek samping obat menjadi meningkat atau berbahaya untuk Anda minum. Kemudian, jika telah dilakukan prevention, maka lakukan dokumentasi penyakit-penyakit atau riwayat kelainan terutama pada hati dan ginjal Anda. Dan ketiga, jika telah terjadi, maka segera lakukan pemeriksaan laboratorium ureum kreatinin dan urinalisis untuk menunjukkan adanya kedaruratan terjadinya tubular necrosis akut akibat misalnya obat-obatan ataupun penyakit komorbid lain seperti serangan jantung maupun sepsis yang mengakibatkan cairan efektif intrasirkulasi menjadi berkurang. Demikian dari saya, salam sehat selalu, salam cari dokter.